Masa dewasa pertengahan usia madya 40-60 tahun, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Hello everyone, kami dari kelompok 10 BKI 3B dengan beranggotakan pertama ada Ardina dengan NIM 2213437 dan Yayu Fitri 1213449. Di sini kita akan menyanyikan Learning Journal. Selamat menyaksikan. Penyesuaian pekerjaan. Nah, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi penyesuaian pekerjaan pada usia madya. Yang pertama ada kepuasan bekerja. Nah, seseorang yang berusia pada madya, ketika mereka menikmati pekerjaannya, maka mereka ini akan mampu beradaptasi jauh lebih baik daripada mereka yang kurang menikmati pekerjaannya. Seperti misalkan terpaksa karena harus menafkahi keluarga. Yang kedua, ada peluang untuk naik jabatan. Nah, tentunya seseorang yang berusia paruh madya ini mereka akan semakin dekat dengan usia pensiun, sehingga peluang mereka untuk naik jabatan ini semakin menurun. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang meningkat. Di zaman modern ini, suatu perusahaan tentunya semakin meningkat penggunaan teknologinya. Beberapa di antara mereka yang berusia madya, mereka ini kurang mampu menguasai teknologi sehingga merasa kesulitan dalam bekerja. Yang keempat, ada sikap pasangan. Sikap pasangan yang kurang baik dengan pasangan yang lainnya, seperti misalkan istri yang merasa tidak puas dengan gaji suaminya atau posisi suaminya, akan membuat si suami menjadi sedih. Nah, hal ini mempengaruhi penyesuaian pada pekerjaan. Selanjutnya yang kelima, ada sikap terhadap rekan kerja. Lingkungan kerja yang baik tentunya didambakan oleh setiap orang. Seseorang yang memiliki rekan kerja yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan daripada mereka yang memiliki rekan kerja yang buruk. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Nah, terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan perubahan pola keluarga. Yang pertama, ada perubahan fisik. Perubahan fisik tentunya dialami oleh orang yang berusia madya, misalkan menopause yang dialami oleh wanita, atau munculnya masalah kesehatan seperti fisik yang semakin menua. Yang kedua, berkurangnya peran sebagai orang tua. Ketika seseorang berusia madya, tentunya anak-anak mereka sudah beranjak dewasa, sehingga peran mereka sebagai orang tua akan berkurang. Ini akan membuat mereka memiliki waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ada perasaan gagal. Nah, perasaan gagal ini dapat disebabkan oleh gagalnya suatu pernikahan atau oleh sikap anak-anak mereka yang tidak sesuai harapan. Yang keempat, perasaan tidak berguna lagi. Ketika seseorang berusia madya, tentunya mereka mengalami pengurangan terhadap perasaan orang tua. Nah, hal ini akan membuat mereka tidak akan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika anak mereka masih kecil, sehingga ini akan menyebabkan mereka merasa tidak berguna. Yang kelima, kekecewaan dalam pernikahan. Kekecewaan dalam pernikahan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalkan suami yang dipecat dari pekerjaannya, usaha yang tidak berhasil, atau anak-anak mereka yang tidak sesuai harapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan. Dalam sebuah pernikahan, kehilangan pasangan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat kita cegah. Kita diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam keluarga dan tugas-tugas yang dihadapi keluarga sepanjang hidup. Terkadang orang tua menghadapi peristiwa dalam kehidupan keluarganya yang membuat mereka sulit menyesuaikan diri, termasuk kematian pasangannya. Nah, di sini ada beberapa cara penyesuaian diri dengan kehilangan pasangan di usia dewasa atau lanjut paruh baya. Satu itu ada meningkatkan dukungan sosial. Kehilangan pasangan bisa menjadi pengalaman yang sulit, namun memiliki sistem pendukung yang kuat dapat membantu proses penyesuaian. Hal ini dapat mencakup menghabiskan waktu bersama teman dan berkeluarga, bergabung dengan kelompok dukungan, atau mencari konseling profesional. Terus kedua, ada tetap aktif. Maksudnya itu tetap sibuk dengan pekerjaan, hobi, atau aktivitas lain dapat membantu mengalihkan pikiran dari rasa kehilangan dan memberikan tujuan.
Bagi perempuan yang bekerja disarankan untuk mengisi waktu luangnya dengan bekerja agar tidak terlalu fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi pada fase kehilangan pasangan ini. Nah, ketiga ada meningkatkan hubungan. Memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman dapat membantu memberikan dukungan emosional dan rasa memiliki. Terus yang keempat, praktekkan perawatan diri. Maksudnya, merawat diri sendiri adalah penting selama proses penyesuaian. Hal ini dapat mencakup tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Terus selanjutnya ada mencari bantuan profesional. Jika kehilangan pasangan menyebabkan tekanan yang signifikan, mungkin ada gunanya mencari konseling atau terapi profesional. Hal ini dapat memberikan rasa aman untuk memproses emosi dan mengembangkan strategi penanggulangannya. Nah, yang terus materi selanjutnya itu ada penyesuaian diri dengan ambang masa pensiun. Setiap orang yang mau memasuki masa pensiun membutuhkan masa-masa penyesuaian diri. Dengan penyesuaian tepat, masa usia lanjut dapat membuka kesempatan agar terjadinya perubahan-perubahan positif dan tercapai produktivitas. Penyesuaian diri dengan ambang masa pensiun atau usia lanjut ini melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis. Masa usia lanjut merupakan masa di mana seseorang individu mengalami perubahan-perubahan fisik maupun perubahan psikis yang diperkirakan menuju ke arah kemunduran atau ke arah penurunan kemampuan. Meski demikian, individu usia lanjut masih bisa menyelesaikan masa usia lanjutnya dengan berhasil. Penyesuaian diri dengan perubahan fisik dan psikis mencakup penerimaan dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh dan kesejahteraan mental. Fisik ini dapat melibatkan perubahan seperti penuaan, kondisi kesehatan, atau perubahan penampilan. Psikis dapat juga mencakup perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perubahan dalam respon terhadap situasi tertentu. Terus kedua, ada menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Maksudnya itu, pensiun adalah salah satu tahapan yang akan dilewati oleh setiap manusia. Masa pensiun adalah masa peralihan dari seorang yang tadinya produktif menjadi kurang produktif. Penyesuaian diri ini dengan masa pensiun dan mengurangi penghasilan keluarga termasuk penyesuaian gaya hidup, pengelolaan keuangan, dan mencari bentuk kegiatan sumber daya baru yang memberikan kepuasan dan keamanan finansial. Hal ini dapat mencakup perencanaan keuangan yang matang, penyesuaian belanja, dan mencari cara kreatif untuk tetap aktif atau memberikan kontribusi pada komunitas. Proses ini sering memerlukan perencanaan dan adaptasi secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan keuangan dan kesejahteraan selama masa pensiun. Terus yang ketiga ada menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya yang setelah kita jelaskan seperti tadi. Ini adalah salah satu tantangan emosional yang mungkin dihadapi saat memasuki usia lanjut. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup adalah proses adaptasi emosional dan psikologis terhadap kehilangan yang signifikan. Ini melibatkan penerimaan kenyataan kehilangan, mengelola emosi seperti kesedihan dan kehilangan, dan menemukan cara baru untuk melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran pasangan. Proses ini bersifat pribadi dan memerlukan dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Terus keempat, kita ada menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar dan membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Nah, maksudnya ini tuh melibatkan penyesuaian diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Berarti membangun koneksi emosional dengan orang lain dan menciptakan lingkungan fisik yang mendukung kesejahteraan. Ini melibatkan upaya untuk memahami, mendukung, dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, termasuk keluarga, teman, dan komunitas. Pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, pembentukan rutinitas, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan merawat kesehatan fisik dengan membangun hubungan yang positif dan menciptakan kondisi hidup yang memuaskan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.